Selamat mendengarkan podcast ini. Saudaraku sekalian yang kekasih, kita harus memiliki kedewasaan mental sebagai orang Kristen. Artinya kesanggupan untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan, dengan segala peristiwa kejadian yang Tuhan izinkan kita alami dalam hidup. Kepada saudara sekalian, kaum ibu, kaum wanita, jangan menjadi bodoh oleh pengajaran orang-orang yang mengisyaratkan atau mengesankan bahwa dengan mengikut Yesus, dengan percaya kuasa dan kebaikan Tuhan, maka kita dapat terhindarkan dari masalah. Kalaupun punya masalah, segera dapat jalan keluar. Hidup dapat dijalani lebih mudah. Ini penyesatan di dalam pikiran yang membuat kita bukan saja tidak dewasa rohani, tapi juga tidak dewasa mental, saudara. Dewasa mental itu kesanggupan kita, kesanggupan seseorang beradaptasi dengan lingkungan dan memiliki kemampuan menanggulangi setiap kesulitan-kesulitan dan problem-problem kehidupan umum yang dialami oleh manusia pada umumnya. Sedangkan kedewasaan rohani itu menyangkut kecakapan mengerti kehendak Allah, mengerti apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna, sehingga segala sesuatu yang dilakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Kedewasaan rohani itu ditandai dengan perubahan kodrat, di mana orang mengenakan kodrat ilahi atau mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Nah, orang tidak mungkin dewasa rohani kalau secara mental saja tidak dewasa. Nah, banyak orang Kristen yang tidak dewasa secara mental. Saudara melihat banyak orang di luar gereja, mereka kokoh menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan hidup. Ya, mereka kokoh. Mereka tabah. Kesulitan-kesulitan yang mereka alami tidak jarang yang jauh lebih berat dari yang dialami orang Kristen. Tetapi mereka kokoh, mereka tabah. Dan mereka bisa lebih menerima kenyataan itu. Dan menganggap bahwa hal tersebut adalah hal yang memang harus dialami. Hal yang harus dijalani. Apalagi dengan prinsip takdir yang mereka percayai. Jadi penderitaan, kesulitan yang mereka alami itu pun dipandangnya sebagai keputusan ilahi dari atas. Sampai pada musibah-musibah besar yang mereka alami, mereka masih bisa berkata, syukur, alhamdulillah. Ya, syukur. Itu fakta, banyak orang di luar gereja yang memiliki ketabahan dan kekokohan menghadapi hidup. Nah, ironisnya orang-orang Kristen, ya, menjadi manja, menjadi rentan, ringkih, karena merasa kalau percaya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memiliki segala kemampuan dan kekayaan dan Allah yang baik, akan membuat dirinya bisa mudah lolos dari masalah-masalah yang dihadapi. Saudara, akhirnya tidak memiliki sikap nerimo atau menerima. Filosofi Jawa saja berbunyi nerimo ing pandum. Terima saja bagiannya. Loh, kok bisa loh orang Kristen malah jadi kolokan, jadi manja. Ini karena salah asuh. Tuhan mengatakan di dalam firman-Nya, saudaraku, ya, di dalam 1 Korintus pasal 10 itu,
pencobaan-pencobaan yang kamu alami, ayat 13, ialah pencobaan-pencobaan biasa. Biasa artinya orang lain juga mengalami, yang tidak melebihi kekuatan manusia, bukan kekuatan orang Kristen atau orang percaya. Manusia pada umumnya, ya orang Kristen, ya orang Buddha, orang Hindu, orang Muslim, orang tidak beragama, ya semua orang beragama maupun tidak beragama, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Manusia itu siapa saja. Nah, kemudian bagi kita orang percaya, Allah itu setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Nah, ini yang mestinya menjadi catatan penting bagi kita, bahwa sebesar apapun pencobaan yang kita alami, itu tidak melampaui kekuatan kita. Nah, masalahnya bisa muncul kalau masalah itu terlalu berat, Pak, benar-benar di luar kemampuan saya, Pak. Itu berarti kita diajar untuk menyerah kepada Tuhan. Saya mengerti kita bisa dibawa kepada satu keadaan di mana benar-benar kita tidak sanggup. Justru keadaan yang sangat berat, keadaan yang sangat menyakitkan, itu panggilan supaya kita menyerah kepada Tuhan. Kalau masih tidak mau menyerah, bablas masuk neraka. Biasanya saudara, keadaan-keadaan yang tidak mampu kita pikul itu adalah keadaan-keadaan yang terjadi akibat dosa, akibat kesalahan, akibat pelanggaran, akibat perbuatan salah yang kita lakukan. Dan Tuhan tidak bisa tidak memukul, harus memukul. Itu tatanan, itu kodrat Allah, dan itu bagian dari kasih Allah, atau ekspresi wujud dari kasih Allah. Dan kalau sampai Tuhan memukul sampai kita tidak sanggup, ya, berarti kita dipanggil untuk menyerah. Saya kira tidak sedikit wanita-wanita yang benar-benar putus asa. Rasa-rasanya lebih baik bunuh diri. Begitu berat pencobaannya menghadapi suami. Nah, saudara harus mulai mengerti. Yang pertama, keadaan itu terjadi karena keputusan ibu memilih dia menjadi suami. Dua, keadaan itu memanggil ibu untuk pasrah kepada Tuhan. Berserah saja. Pasrah. Kita belajar dari Daud, saudaraku. Yang pertama, Daud hidupnya terlunta-lunta, terseok-seok, ya, hanya karena dia mengambil keputusan melawan Goliat. Tindakan itu membuat nama Allah dimuliakan. Tetapi itu awal dari proses kesulitan yang dialami Daud. Daud disanjung-sanjung, ya, Saul, Raja Saul maksudnya tidak disanjung-sanjung, yang kemudian menimbulkan kecemburuan hati Saul. Singkat cerita, Saul berusaha membunuh Daud, dan Daud menjadi pelarian. Di negerinya sendiri ia ditolak, dan di negeri musuh dia mau mengabdi kepada musuh, ia pun tidak dipercayai. Ya saudara. Tetapi Daud orang yang menyerah kepada Allah. Dalam satu keadaan yang terjepit, firman Tuhan mengatakan Daud menguatkan percayanya kepada Allah. Dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Itu satu fragmennya. Fragmen yang lain, saudara, ketika Daud berzina, akibat dosa perzinahan itu, pedang
ada di atas keluarganya. Daud dipermalukan oleh anaknya sendiri, dikejar-kejar oleh anaknya sendiri, diusir atau terusir dari istana. Tetapi ada doa Daud yang luar biasa. Kalaupun aku hancur Tuhan, aku hancur di tangan-Mu. Entah itu kesulitan karena bukan salah sendiri, tapi proses ya. Kalau Daud membawa proses itu kepada kedudukan sebagai raja. Setelah jadi raja dia berbuat salah. Dia menyerahkan hidupnya dalam tangan Tuhan. Saya percaya tidak sedikit ibu-ibu kaum wanita yang sedang dalam keadaan seperti ini. Ikuti apa yang saya katakan. Kalaupun aku harus hancur Tuhan, aku mau hancur di tangan-Mu. Dan itu juga sering saya lakukan, saudara. Kalau saya dalam keadaan terjepit, susah, saya mengatakan, kalaupun aku harus hancur Tuhan, aku mau hancur di tangan-Mu. Pasrah. Jadi saudara, tadi sudah saya jelaskan di awal khotbah bahwa kesulitan, kesukaran hidup itu dialami semua orang. Jadi jangan bersungut-sungut, ya. Semua itu membuat kita menjadi dewasa mental. Kita bisa beradaptasi dengan lingkungan, kita bisa menerima setiap keadaan, dan kita mengakui memang itu maunya Tuhan. Ya, kalau orang-orang di luar gereja, mereka mengakui itu takdir. Itu sudah bagiannya. Maka terima bagian itu nrimo ing pandum. Terima bagian itu. Tidak menolak, saudaraku. Nah, tapi ada saat-saat di mana kita ya mengalami pencobaan-pencobaan yang berat, yang istimewa. Di atas kemampuan kita memikul, saudara. Nah, di situ kita memiliki doa yang bunyinya, kalaupun aku hancur Tuhan, aku hancur di tangan-Mu. Apakah kesulitan itu akibat kesalahan kita? Nah, biasanya terjadi begitu, saudara. Karena kesalahan kita sendiri, kita dipukul, kita dihajar seperti Daud. Di luar kemampuan kita memikul. Tetapi kita bisa menyerahkan di dalam tangan-Mu, Tuhan. Seperti anak kecil yang berbuat salah, tidak bisa tidak orang tua marah. Harus pukul dia pakai rotan besar, saudaraku. Jebret, rotan besar. Tapi anak yang baik akan tetap peluk mamanya dan berkata, kalaupun aku hancur mama, aku hancur di tangan-Mu, bukan di tangan yang lain. Luar biasa, saudaraku. Perjalanan hidup seperti ini tentu juga saya alami. Selain penderitaan yang harus saya alami, ya, untuk mengangkat saya, seperti Daud mengalami pukulan yang hebat, ya, tapi itu mengangkat dia menjadi raja. Demikian pula kita akan mengalami juga pukulan-pukulan yang sebenarnya mempersiapkan kita untuk mewarisi kerajaan Allah, saudara. Nah, kita harus belajar menyerahkan semua di dalam tangan Tuhan. Kita percaya pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan manusia. Tapi kalau saudara sampai merasa kenapa begitu berat, yang pertama promosi. Tuhan mau angkat kita, mau naik level. Moving to the next level. Moving to the next level. Atau karena kesalahan kita dipukul.
supaya kita tidak melakukan dosa yang sama. Jadi waktu kita dipukul, dihajar Tuhan, kita peluk Tuhan dan berkata, kalaupun aku harus hancur Tuhan, aku hancur di tangan. Jadi seperti yang tadi saya beri contoh ya, ibu-ibu atau kaum wanita yang menderita luar biasa ya, akibat ya suami yang memperlakukan dirinya tidak manusiawi, suami yang jahat, yang keras. Ibu telah memilih dia menjadi suami ibu. Itu buah yang harus diambil, tuaian ya saudaraku, dari taburan. Terima. Nah di sini kita belajar namanya berselancar. Berselancar. Kita tidak bisa menciptakan ombak. Tuhan yang menciptakan ombak, Tuhan yang menghendaki ombak. Kita tidak bisa membuat ombak, tapi kita bisa berselancar mengikuti ombak sampai ke seberang. Dan kalau ombak itu makin tinggi, mestinya makin asik. Tetapi memang perlu latihan, saudara. Ya, seringkali melihat riak kecil saja sudah help, sudah minta tolong. Ya, dari ombak setinggi 30 cm, setengah meter, 1 meter, 2 meter, 3 meter, wah tinggi sekali. Tapi bisa berselancar sampai seberang langit biru. Sekarang ibu-ibu harus memiliki cara berpikir yang benar ya. Jangan manja ya. Jadi rentan dan ringkih saudara. Jangan tidak dewasa mental. Orang-orang di luar sana, saudara, di luar gereja bisa tabah kok. Mereka bisa kuat kok. Masa kita tidak bisa tabah? Masa kita tidak bisa kuat, saudaraku? Kita juga mestinya bisa kuat dan tabah. Supaya kalau secara mental kita dewasa, maka secara rohani pun kita dewasa. Nah sekarang kita harus mengakui bahwa semua yang terjadi Tuhan izinkan. Ya, sampai pada hal yang paling berat, paling menyakitkan, itu mau membuat kita naik level, saudara. Di situ kita diajar untuk percaya kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan yang sulit untuk mempercayai Allah sebagai Allah yang baik. Ya, kita harus tetap belajar percaya. Jadi ingat, ya, tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah. Ingat, yang kedua, tidak ada pencobaan yang melampaui kekuatan kita. 3, kalaupun pencobaan itu sangat kuat, sangat besar, sangat menyakitkan, ingat, itu bisa merupakan promosi atau akibat kesalahan kita, kita harus menuai. Kalau itu untuk promosi kita seperti Daud dipromosikan supaya jadi raja, atau seperti Daud yang dikejar-kejar anaknya sendiri Absalom supaya dia tidak melakukan dosa yang sama lagi. Dan hari tua Daud menjadi cemerlang ketika ia diproses. Ya, jadi jangan merasa saudara sudah tua lalu tidak perlu lagi diproses. Kita terus harus diproses Tuhan. Dalam keadaan-keadaan yang sulit, kita jangan mencoba merubah ombak. Jadi kalau Tuhan mengizinkan ombak melanda hidup kita, jangan kita coba-coba berkata, Tuhan, teduhkan gelombang ini. Itu akan diteduhkan pada waktunya. Tapi kalau Tuhan tidak meneduhkan gelombang ombak hidup saudara, jangan minta Tuhan meneduhkan. Kalau dulu waktu kita masih belum dewasa rohani, kita menghadapi gelombang ombak yang besar, kita berkata, help Tuhan, teduhkan gelombang ini. Ya. Tuhan akan teduhkan kok pada waktunya. Tapi kalau Tuhan belum teduhkan, belajarlah berselancar. Ayo,
sulit, berat, benar, tapi belajarlah berselancar. Saudara yang menghadapi mertua yang galak, suami yang kejam, kondisi ekonomi yang berantakan, anak nakal dan lain sebagainya, berselancarlah di situ. Percaya Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Jadi ketika kita menghadapi keadaan-keadaan yang sulit, jangan minta kepada Tuhan meneduhkan, menghentikan gelombang itu. Karena gelombang itu membawa kita ke pantai seberang. Langit baru, bumi baru. Saya pernah mengemukakan kepada saudara ya, satu kesaksian ya, kepada seorang ibu. Saya berkata, kalau engkau memiliki suami yang baik, rumah tangga yang bahagia, ekonomi yang baik, pokoknya serba lancar, kamu tidak mencari suara kebenaran seperti sekarang. Kamu tidak mencari suara kebenaran. Dia jawab, iya Pak. Iya. Ia masih punya masalah hari ini. Saya mengajari dia untuk tidak minta kepada Tuhan supaya masalahnya dihentikan. Ikuti saja, akan diteduhkan pada waktunya. Belajarlah berselancar sampai ke seberang. Nah, bagaimana kita bisa berselancar, saudaraku? Ya tentu Roh Kudus akan menuntun kita. Tapi kita jangan marah dulu, saudara. Jadi kalau ada ombak datang, jangan marah dulu. Kalau kita marah dulu ya selesai sudah. Tidak ada artinya gelombang itu. Tapi kita belajar, saudara, untuk menyerah kepada Tuhan. Berselancar. Anda tahu kan, berselancar, ada ombak, dia ngikutin ombak, dia bermain sampai ke pantai. Ya, sampai ke pantai, saudaraku. Berselancar sampai ke pantai, saudara. Jadi kita harus menerima itu sebagai fakta yang tidak bisa dihindari. Nah, kalau orang di luar Kristen saja bisa nerimo ing pandum, menerima bagiannya, atau mereka memaknai sebagai takdir. Nah, kita orang Kristen lebih percaya bahwa di balik kejadian yang Tuhan izinkan itu, ya, di balik kejadian yang kita alami itu, Tuhan memang menghendaki. Di dalam Matius 10 ayat 30 firman Tuhan mengatakan, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Dalam teks aslinya bisa berarti, ini sebuah ungkapan yang artinya rambut kepalamu ditandai. Nah, kita punya rambut rontok kadang-kadang tidak peduli. Tuhan menandai setiap lembar rambut kita. Luar biasa kan? Teliti. Begitu teliti. Jadi kita percaya saja bahwa ombak itu tidak membuat kita tenggelam. Ikuti saja. Kalau belum selesai ya sudah. Ya dulu kita kalau berdoa, termasuk saya, tolong Tuhan selesaikan masalah ini, teduhkan gelombang ini. Sekarang saya diam. Kadang-kadang diamnya juga diam bengong. Aduh Tuhan, kenapa ya begini? Tapi saya sudah tidak berani bersungut-sungut, dan memang sudah mengerti pasti ada maksud Tuhan di balik semua itu. Kita tidak mengerti, tapi ada rencana-rencana Allah yang besar. Coba kita belajar, saudara, berselancar ya. Jadi saudara menikmati itu, tidak menuntut keadaan berubah, tetapi menuntut diri kita mengikuti keadaan itu. Dan tanpa saudara sadari, saudara mempertajam iman saudara, menghayati Allah yang hidup, mengalami perubahan di dalam batin. Oh, hebat kan saudara? Nanti saudara bisa mengerti yang saya maksudkan. Roh Kudus menolong saudara ya, untuk apa yang harus saudara lakukan. Nah, masalahnya sering kita itu tidak ingin mengikuti jadwal Tuhan.
Saudara mungkin berkata, baik Pak, langkah pertama kita menerima setiap kesulitan dan pencobaan hidup. Saya terima. 2, meyakini semua pencobaan-pencobaan hidup itu tidak melampaui kekuatan kita. Saya terima Pak. 3, kalau itu pencobaan besar sampai tingkat betul-betul berat, seakan-akan melampaui kita, berserah kepada Tuhan. Aku serahkan hidupku dalam tangan-Mu. Kalaupun aku harus hancur, aku hancur di tangan-Mu. Baiklah Pak. Oke. Lalu berikutnya, saya mau Pak berselancar. Seperti yang Bapak ajarkan, terima saja berselancar. Tapi sampai kapan Pak? Nah, ini pertanyaan yang tidak boleh dikemukakan. Iya Pak, saya terima, tapi sampai kapan begini ini? Itu yang tidak boleh kita sampaikan. Kita harus percaya bahwa pasti nanti ada akhirnya. Pasti ada akhirnya. Jangan bertanya. Saya juga tergoda saudara untuk mau tahu sampai kapan ini. Tapi kita percaya Allah yang cerdas pasti memiliki kurikulum, memiliki planning bagaimana membentuk kita. Berapa lama waktu yang kita perlukan untuk mengalami perubahan. Saudara, jejak Tuhan sempurna, ya, artinya setelah kita melewati jalan-jalan itu, baru kita tahu, wow, oh begitu toh maksudnya. Saya sendiri menyadari, saudara, ya, kalau tidak mengalami suatu kejadian, saya sudah sering saudara, atau paling tidak kadang-kadang mendekati sering, berpikir dan menemukan, kalau tidak melewati masalah itu, aku tidak menemukan kebenaran ini. 2, kalau tidak mengalami masalah itu, saya tidak mengalami perubahan karakter atau watak. 3, kalau tidak mengalami kejadian itu, pintu pelayanan tidak terbuka. Jadi multi berkat, double berkat, multi purpose Allah mengizinkan kejadian-kejadian yang luar biasa. Baru jejaknya kita tahu. Nah sekarang, nah ini saudara, kalau doa-doa itu kan sering saya mengajak jemaat, silahkan doa pribadi ya. Saya juga doa pribadi. Saya sering tidak tahu mau doa apa ya. Makanya saya sering menyembah saja. Sebab saya serahkan masalahku, kebutuhanku dalam tangan-Mu. Beban-beban persoalanku cukup. Dia tahu apa yang saya butuhkan. Dia tahu apa yang saya perlukan. Cukup saudara. Dan kalaupun ada kejadian-kejadian yang luar biasa harus saya alami, itu berkat. Berkat-Mu melimpah bagi kami. Itu maksudnya. Kalau aku tidak mengalami itu, kasus ini, saya tidak berubah. Karakterku tidak berubah. Dengan kejadian itu aku mengalami perubahan. Dengan kejadian itu terbuka pelayanan. Luar biasa, dengan kejadian-kejadian yang kita alami, kita bisa menemukan kebenaran. Dan saya kagum sekali. Kalau mengalami satu kejadian tertentu, lalu saya menemukan kebenaran di balik kejadian tersebut. Wow, saya kagum. Kalau tidak mengalami kejadian ini, tidak berubah saya. Makanya ini, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan.
bagai di belantara yang kelam. Namun tanpa 1000 tanya, tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Setelah melewati itu baru saya mengerti, oh begitu. Lebih lanjut ya saudaraku, kaum ibu, kaum wanita, wanita surgawi. Keadaan sulit itu yang mungkin sekarang masih ada dalam hidup saudara, jadi saudara masih ada dalam masalah tersebut. Saudara mungkin bertanya-tanya, mengapa masalah ini tidak kunjung diangkat Tuhan? Iya, sebab Tuhan memiliki rencana yang indah saudara. Rencana yang luar biasa di balik pencobaan itu. Dan saya menemukan bagaimana Tuhan mengadakan pembelaan-pembelaannya atas hidup kita melalui kejadian-kejadian tersebut. Apa yang saya khotbahkan ini saudaraku, ini bukan saya peroleh karena saya membaca buku atau mendengar khotbah orang. Ya mungkin ada sebagian karena saya mendengar khotbah orang atau membaca buku. Mungkin di luar sadar saya menangkap itu. Tetapi sebenarnya lebih banyak dari apa yang saya alami di dalam kehidupan. Saya mengalaminya itu dalam kehidupan secara konkret saudara. Dan hari ini saya bisa membuktikan, benar-benar membuktikan sengatan-sengatan kuat seperti arus listrik ya, guncangan-guncangan besar yang Tuhan izinkan saya alami menjadikan saya seperti hari ini. Benar, kalau saya menghitung-hitung, luar biasa ya jalan Tuhan itu. Kalau aku tidak mengalami hal ini, tidak seperti begini saya. Jadi Tuhan membuat sengatan-sengatan yang menyakitkan. Tuhan memberikan guncangan-guncangan. Tetapi melalui semua itu, saya menjadi seperti hari ini. Tetapi ini pun belum selesai. Sebab yang penting pada akhirnya saya tergiring ke surga. Pada akhirnya saya tergiring ke surga. Itu. Jadi mungkin ketika saudara, bukan mungkin ya, kebanyakan iya ya. Pasti ya, kebanyakan iya. Ketika saudara ya, kaum ibu, kaum wanita menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan yang menyakitkan, gelap gulita hidup saudara hari ini, saudara tidak tahu apa maksud Tuhan. Tetapi seiring berjalannya waktu, nanti ibu-ibu, kaum wanita akan tahu betapa cerdasnya Allah Bapa kita mendidik kita. Kalau saudara tetap di dalam kerinduan untuk menjadi berkenan kepada Allah, kecuali saudara memang tidak memiliki keinginan atau kerinduan untuk berkenan kepada Allah. Saudara tidak akan melihat faedahnya sama sekali. Tidak menemukan faedah dari segala kesulitan, pencobaan-pencobaan hidup yang saudara alami. Tapi kalau saudara tetap ada dalam kerinduan untuk berkenan kepada Allah, menjadi anak-anak Allah yang benar di mata Allah, berkenan di hadapan Allah, menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Setelah melalui pengalaman-pengalaman itu, baru saudara bisa menemukan apa maksud Tuhan di balik kejadian-kejadian itu. Sengatan seperti listrik yang menyakitkan, guncangan-guncangan yang menyakitkan. Iya, tetapi ini pun belum selesai. Sebab klimaksnya nanti kita ada di langit baru, bumi baru. Jadi kalau untuk ibu-ibu, kaum wanita yang dewasa ya, saya tidak menjamin mendoakan saudara ya.
Saya tidak menawarkan mendoakan saudara yang punya masalah supaya masalah saudara selesai. Saya hanya mengajak saudara untuk mengerti kebenaran. Apa artinya? Semua orang juga mengalami pencobaan. Jadi jangan manja ya. Dewasa mental ya. Pencobaan-pencobaan itu tidak melampaui kekuatan kita. Kalau orang di luar gereja menerima sebagai takdir atau bagiannya, dan dia bisa menerima, apalagi kita yang tahu bahwa di balik peristiwa-peristiwa yang Allah izinkan tersebut, Allah sedang menggarap kita, saudara. Jadi kalau sekarang saudara, kaum ibu, ya kaum wanita, engkau dalam keadaan yang tidak berdaya, engkau merasa sudah putus asa, katakan doa ini. Kalaupun aku harus hancur Tuhan, aku hancur di tangan-Mu. Lalu belajarlah berselancar, ikuti terus. Memang masalahnya nanti timbul pertanyaan, sampai kapan? Jangan tanyakan itu ya. Tuhan memiliki jadwal sendiri. Jangan pakai jadwal saudara. Ya, jangan pakai jadwal saudara. Setelah saudara ikuti terus penderitaan itu dengan hati yang tetap tertuju kepada Allah, rindu menjadi anak Allah yang berkenan, nanti setelah sekian lama baru tahu apa maksud Tuhan di balik peristiwa itu. Baru saudara tahu, wah kalau tidak ada kejadian itu aku tidak menjadi seperti hari ini. Tetapi hari ini pun belum sampai klimaks. Tuhan akan bimbing kita terus sampai ke surga. Dan kita baru tahu bahwa pembentukan Tuhan itu menggiring kita ke pantai surgawi. Ombak itu membawa kita ke pantai surgawi. Kita berselancar sampai ke langit baru, bumi baru. Semua juga akan selesai. Jadi kaum ibu, kaum wanita jangan menjadi rentan ya. Jangan menjadi rentan. Jangan menjadi ringkih. Jangan menjadi manja, menjadi wanita yang kokoh, yang kuat. Ya. Lewati perjalanan yang panjang, saudaraku. Nanti saudara akan bisa melihat kemuliaan Allah tersebut. Jadi wanita yang perkasa, ya, wanita yang kuat. Saya bersyukur, ya. Berkali-kali saya bertemu dengan orang yang berkata, kalau saya tidak mendengar khotbah Pak Eras, saya tidak tahu jadi apa saya. Berkali-kali. Ini bukan promosi diri. Ini bukan mau tebar pesona, apalagi mau sombong. Tapi saya mau berbagi rasa sukacita saya untuk saudara bisa juga mengalami hal yang sama. Jika Pak Eras tidak mengkhotbahkan itu, saya tidak tahu jadi apa. Kebenaran seperti ini akan memberi kekuatan kepada saudara. Benar, akan memberi kekuatan kepada saudara melewati hari-hari yang sulit. Apalagi dunia kita sekarang benar-benar dalam segala aspeknya sulit dan sulit. Tapi dengan firman seperti ini, saudara menjadi kuat. Kepada kaum ibu, kaum wanita, supaya lebih kokoh, saya mengajak saudara setiap hari berdoa jam 5 pagi. Setiap hari berdoa jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Saudara akan bisa merasakan bagaimana lawatan Tuhan setiap hari yang membuat saudara kuat. Saudara, kaum ibu, kaum wanita, tidak berlebihan. Saya katakan, saudara itu benar-benar istimewa di mata Allah. Saudara itu spesial di mata Tuhan. Kasih Tuhan kepada saudara melampaui yang saudara pikirkan. Jangan mendengar intimidasi dari manusia lamamu yang ditunggangi oleh kuasa kegelapan. Intimidasi yang mengatakan kamu tidak ada nilainya, kamu banyak dosa, kamu brengsek, kamu telah dilupakan Allah.
Dosa-dosamu tidak bisa diampuni, terlalu banyak, dan seterusnya. Tapi suara yang benar adalah, kamu istimewa di mataku, dan aku mau kau menjadi benar-benar istimewa. Aku bisa mengubah kamu kalau kamu mau berubah. Kau bisa diperbaharui kalau kamu mengerti. Dan kebenaran ini bisa mengubah saudara. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan pasti membela saudara. Jangan memaksa Tuhan melakukan apa menurut caramu, tapi berserah untuk menurut cara Tuhan. Dia bijaksana, dia cerdas. Kiranya Tuhan memberkati saudara, kaum ibu, kaum wanita. Amin. Amin.